Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita pertama pada pagi hari ini ya. Sebelumnya kalian sudah tahu nama ibu siapa? Belum, Ibu. Baik, nama ibu itu Karti dan Serena. Selanjutnya, ibu ingin kalian memperkenalkan nama kalian. Di sini ibu mau mengabsen satu persatu dan kalian berdiri. Kalau namanya disebut kalian berdiri. Memperkenalkan nama dan asal kalian. Ibu absen dulu ya. Fadilah, boleh berdiri. Perkenalkan, nama saya Fadilah Mayani, asal saya dari Tulkar. Baik. Isim. Perkenalkan, nama saya Jisil, asal saya dari Minang. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, asal saya dari Pantai Timur. Sylvia. Perkenalkan, nama saya Septira, asal saya dari Bengkala. Desri. Perkenalkan, nama Desrianti Sadatlu. Margaret. Perkenalkan, nama saya Margaret, asal saya dari Pulau. Denis Yudhista. Perkenalkan, nama saya Shubista dari Fatima Yanti. Perkenalkan, nama saya Fatih, asal dari Padang. Stefanus. Nama saya Stefanus, saya dari Wanita. Haif. Kenalkan, nama saya Hayat, asal saya dari Hayat. Ferry. Perkenalkan, nama saya Febrian dari Belitung. Haikal. Nama saya Haikal dari Tulung. Sebelum memulai pembelajaran, ibu minta ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini sebelum ibu masuk di materi, ibu ingin menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perubahan iklim, dan yang kedua, peserta didik mampu memahami faktor-faktor penyebab perubahan iklim. Sekarang ibu mau tanya, dari gambar tersebut, hewan apa kira-kira yang ada di gambar tersebut? Beruang kutub, Ibu. Kurang kutub Ibu. Apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Karena dari perubahan iklim. Oke, baik. Sekarang ibu mau tanya, apa itu perubahan iklim? Perubahan suhu dan cuaca iklim. Oke, terima kasih Desri. Nah, di sini ibu ingin menjelaskan sedikit perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Dan di sini ada ciri utama dalam perubahan iklim. Yang pertama, kenaikan suhu bumi atau global warming, atau biasa kita sebut dengan pemanasan global. Adik-adik di sini ada yang tahu apa itu pemanasan global?
badai, banjir, kekeringan, dan perubahan iklim, perubahan musim yang tidak teratur. Dan ada faktor penyebab perubahan iklim. Salah satunya itu efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan bumi yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas tersebut menyerap panas matahari yang menyebabkan, boleh adik-adik lihat gambar efek rumah kaca yang ada di samping tersebut. Ini proses terjadinya rumah kaca yang itu disebabkan oleh sinar matahari memancar energi dalam bentuk sinar gelombang pendek yang menembus ke permukaan bumi. Kemudian lalu sebagian energi tersebut ada yang tembus ke bumi dan ada juga yang kembali ke atmosfer. Dan gas rumah kaca seperti CO2 dan CH4 menyerap serta menentukan radiasi untuk kembali ke permukaan bumi. Karena radiasi panas terperangkap di atmosfer sehingga suhu rata-rata di bumi semakin meningkat. Penyebabnya yaitu deforestasi atau penggundulan hutan, dan ada pembakaran energi atau dari transportasi dan industri. Dan yang kedua ada deforestasi atau penggundulan hutan. Proses penggundulan hutan atau penghilangan hutan secara permanen biasanya untuk kepentingan pertanian, perkebunan, permukiman atau industri. Seperti akibat kebakaran hutan dan bencana alam, tetapi lebih sering disebabkan oleh aktivitas manusia. Deforestasi dapat terjadi secara alami. Contohnya kebakaran hutan. Dan yang disebabkan oleh manusia itu seperti pada pemukiman itu pembukaan lahan. Itu mengakibatkan biasa terjadinya banjir. Contohnya banjir yang baru-baru ini terjadi ada di Bekasi. Salah satu perumahan yang terdampak banjir parah, di mana bisa kita lihat di sekitar perumahan itu adalah kawasan dari lahan sawah ya. Nah, mereka membangun atau membuka lahan kawasan tersebut untuk membuat permukiman baru. Nah, di situ bisa menyebabkan banjir. Terus faktor penyebab perubahan iklim, industri dan transportasi. Akibat dari industri dan transportasi terjadi karena emisi gas rumah kaca CO2 dan CH4 dan NOx dari pembakaran bahan bakar fosil. Industri menyumbang emisi melalui produksi energi manufaktur dan limbah. Sementara transportasi menghasilkan polusi dari kendaraan bermotor. Pembuangan limbah, yaitu pembuangan limbah berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui emisi gas rumah kaca seperti metana dari TPA dan CO2. Ini disebabkan oleh limbah industri yang mencemari lingkungan dan memperburuk pemanasan global. Bisa kita lihat dampak perubahan pada iklim. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, perubahan iklim juga mempengaruhi berbagai aspek alam dan kehidupan manusia. Bisa kita lihat di sini dampak perubahan iklim pada permukaan air laut naik
Dampak dari permukaan air laut naik itu, suhu bumi makin panas di daerah kutub, di es glacier meleleh sehingga membuat permukaan air laut naik. Karena permukaan air laut naik, daerah-daerah pesisir atau pulau kecil tenggelam. Contohnya banjirop yang ada di Jakarta. Boleh adik-adik lihat contohnya ada pada gambar tersebut. Ini banjir yang terjadi bukan karena hujan, tetapi ini terjadi karena adanya pencairan pada es glacier dan menyebabkan permukaan air laut naik. Kemudian kepunahan pada spesies. Kepunahan pada spesies ini tidak sempat terjadi beradaptasi dengan perubahan suhu dan lingkungan yang terlalu cepat. Akibatnya ekosistem dan rantai makanan yang juga akan mengalami gangguan yang lebih besar. Kemudian kenaikan suhu dan curah hujan akibat perubahan iklim. Meningkatnya penyebaran wabah mematikan seperti malaria, kolera, dan demam berdarah karena nyamuk pembawa virus berkembang biak di cuaca panas dan lembab. Dan ada juga yang diakibatkan oleh transportasi umum, mengakibatkan seperti infeksi saluran pernapasan akibat polusi-polusi yang ada di kendaraan dan yang ada di industri. Upaya apa saja yang kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim? Yang pertama, kurangi penggunaan energi. Dimana kita menggunakan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki sebagai alternatif pribadi. Dan yang kedua, ubah pola konsumsi. Pilih makanan lokal dan organik untuk mengurangi jejak karbon di transportasi dan produksi pangan. Dan tanam pohon. Perubahan pohon menyerap karbon dioksida dari atmosfer, jadi menanam pohon adalah cara bagus untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Karena pohon dia dapat menyerap karbon oksida atau CO2. Dan yang terakhir, edukasi dan advokasi. Bergabunglah dengan gerakan lingkungan dan ikuti aksi untuk meningkatkan kesadaran. Baik, itu saja materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Ibu berikan waktu 2 menit. Dan selesai itu dikumpul. Oke, Ibu. Nanti dibacakan distrik. Siap? Soalnya itu coba kalian jelaskan
perubahan iklim yang ada di lingkungan sekitar. Dan cari solusi untuk mengatasi perubahan iklim tersebut. Dari solusi Untuk mengatasi perubahan iklim tersebut. Sudah? dari Ibu. Oke, silakan dikerjakan. Nanti jangan lupa di kelas ya. Ibu hai menonton ibu. Ibu minta 2 orang saja untuk mempresentasikan hasil kalian di depan. Sudah anak-anak? Yang di belakang jangan ribut ya. Ibu, saya. Sudah? Sudah. Sudah Desti? Sudah Ibu. Oke, silakan presentasikan di depan. Sambil tunggu 1 orang lagi tugasnya selesai. Oke, baik teman-teman, saya akan membacakan jawaban dari saya.
Coba kalian jelaskan dampak perubahan iklim yang ada di sekitar dan cari solusi untuk mengatasi perubahan iklim tersebut. Untuk dampak perubahan iklim itu ada perubahan pola curah hujan. Curah hujan menjadi tidak menentu, beberapa daerah mengalami banjir akibat hujan yang sangat lebat, sementara daerah lain menjadi lebih kering dan rentan terhadap kekeringan. Untuk solusi mengatasi perubahan iklim, reboisasi dan konservasi hutan. Penanaman pohon baru dan melindungi hutan yang ada dapat membantu menyerap karbon dioksida dan atmosfer. Hutan juga berfungsi sebagai penyaring udara dan menjaga keseimbangan iklim. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Desianti pada dua. Boleh dari aplausnya. Kemudian Stefanus. Yang satu saja sudah terlewat kamu ini jamnya. Ini Bu. Ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kalian untuk memberi kesimpulan pada materi pada pagi hari ini. Jadi saya di sini menambah tentang perubahan iklim itu adalah masalah global yang kompleks dan besar yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri, terutama emisi gas rumah kaca. Kemudian dari Sebelumnya Ibu akan memberitahu tentang materi kita pada selanjutnya, yaitu siklus hidrologi. Boleh kalian untuk membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum pulang, Ibu minta ke teman untuk membacakan doa. teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan. Doa saya ini. Terima kasih Safira. Pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah selesai. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.